imam mereka Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya, beliau ini tumbuh dalam mazhab Al-Mu'tazilah. Jadi selama 40 tahun beliau belajar mazhab Mu'tazilah dengan suami ibunya, yaitu kalau nggak salah Abu Ali Al-Jubba'i. Ini tokoh Mu'tazilah. Maka dia belajar Mu'tazilah dari suami ibunya, ya, bapak tirinya, selama 40 tahun. Setelah itu dia pun sadar, maka dia pun bertemu dengan sebagian murid Muhammad bin Kullab, ya, yang dinisbahkan kepadanya mazhab Kullabiyah, ketemu dengan muridnya, maka dia mengambil mazhab Kullabiyah dari muridnya Muhammad bin Kullab. Maka berubahlah mazhabnya. Kalau Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah seluruhnya, adapun Kullabiyah hanya menolak sebagian sifat Allah dan menetapkan sebagian sifat Allah. Sifat-sifat dzatiyah ditetapkan oleh Muhammad bin Kullab, seperti sifatul ulu, Allah berada di atas. Kemudian sifat al-yad, yadain, kedua tangan, wajah, al-ainain, dua mata, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata dan seterusnya. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama berada di mazhab Mu'tazilah, kondisi kedua berada di mazhab Kullabiyah, dan yang ketiga di akhir hayatnya beliau kalau tidak salah bertemu dengan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kemudian beliau pun merubah mazhabnya menjadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau menulis buku namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian dalam buku tersebut beliau mengatakan, saya berada di atas mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah bertekad untuk mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas manhajus salaf. Dan beliau sudah berusaha, secara garis besar beliau kembali merujuk kepada manhajus salaf, namun ada sebagian yang beliau belum mampu untuk rujuk karena masih ada syubhat yang bercokol di kepala beliau rahimahullahu taala. Tetapi secara umum beliau sudah berusaha menuju kepada manhajus salaf. Inilah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sehingga di akhir hayatnya beliau menulis kitab Al-Ibanah. Ada kitab-kitab yang lain yang semisal dengan Al-Ibanah, yaitu Maqalatul Islamiyyin, ya. Kemudian kitab Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian kitab Al-Ibanah. Di 3 buku ini beliau menetapkan Allah di atas. Dan di 3 buku ini beliau menetapkan sifat Al-Istiwa. Di ketiga buku ini beliau menetapkan Allah memiliki sifat al-ainain, sifat al-yadain, 2 tangan dan 2 mata. Dalam 3 buku ini, ya. Kalau seandainya Al-Ibanah diragukan oleh sebagian ahlul bidah, dan Al-Ibanah ternyata benar-benar karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Murid-muridnya menukil dari beliau tentang perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari kitab Al-Ibanah. Karena sebagian orang meragukan, itu bukan karangan Abul Hasan, itu hanya karangan yang dinisbahkan kepada beliau, dan tidak benar. Ternyata sebagian ulama Asy'ariyah menukil dari kitab Al-Ibanah. Nah, kalau Al-Ibanah pun tidak diakui, masih ada kitab Maqalatul Islamiyyin fi Ikhtilafil Musallin, dan juga kitab Risalah ila Ahli Tsaghar. Dan kitab ini secara umum, secara global berada di atas manhajus salaf. Meskipun ada sebagian kesalahan-kesalahan, ya, tetapi secara umum berada di atas manhajus salaf, yang menunjukkan beliau sudah merujuk kepada manhajus salaf pada tingkatan yang ketiga. Maka menyedihkan, ada suatu kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sementara imamnya sudah berubah. Sementara imamnya sudah berubah. Sementara imamnya sudah merujuk kepada manhajus salaf. Sementara mereka masih menisbahkan diri mereka kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, sementara Abul Hasan Al-Asy'ari sudah merubah akidahnya.